Masa traktir makan nggak seru? Halo? Pagi itu sebelum bel masuk kelas berdentang, semua anak 9 ilmu kecuali Cantika dong ya, kan Cantika masih diskor selama seminggu. Jadi tanpa adanya Cantika, mereka berkumpul di kantin untuk menuntut konferensi pers konfirmasi langsung dari postingan di akun sosmed milik Akila. Apa maksud foto-foto yang romantis itu? Benerankah kalau Harry dan Akila udah official lamaran? Maka dengan ekspresi super duper bahagia, Akila memamerkanlah cincin cantik di jari manisnya. Pertanda, foto-foto yang mereka lihat di postingan akun sosmednya bukan sekedar hoax, apalagi cuma prank doang. Bukan loh, cincin itu sebagai bukti bahwa hubungan itu real, nyata, beneran. Pastinya ya semua teman-teman bersorak, bertepuk tangan, memberikan pelukan hangat, mengucapkan selamat, serta doa semoga pasangan itu selalu langgeng sampai ke pernikahan. Jadi pasangan yang samawa dan kelak dikaruniai keturunan anak cucu yang banyak. Amin. Nah untuk merayakan kebahagiaannya guys, spontan tiba-tiba Akila ya mendadak saking kebawa euforia gitu ya, langsung naik ke atas kursi. Ya supaya tubuh mungilnya yang imut itu bisa lebih terlihat jelas saat buat pengumuman. Karena gue sama Harry jadian, gue bakal traktir kalian semua makan di restoran. Suara Akila begitu bersemangat, seakan pengumumannya begitu menyenangkan. Bahkan di akhir kalimatnya, Akila menambahkan suara sendok ke gelas beling. Heboh banget. Seperti biasa, Harry yang selalu takjub dan kagum dengan segala aksi little girl-nya. Sementara Akila dengan harapannya, semoga teman-teman bakal bersorak kayak tadi dong melihat cincin di jarinya. Namun nyatanya semua malah terdiam. Karena untuk sebuah momen yang sangat membahagiakan, masa sih perayaannya cuma makan-makan? Aduh, jadiannya aja di Bali. Sakira nih guys yang langsung nyeletuk pakai mimik muka nyolot banget. Chill dong Slay, ya gak sih? Variasi dong Kill, masa cuma traktir makan gak seru? Si anak tiri Adit nih guys, berani banget nyeletuk. Tapi kali ini Akila gak sempet ngamuk ke Adit, karena semua temen-temen seakan kompakan keroyokan protes minta diadain acara lain selain makan-makan. Salfok di sini tuh dengan situasi yang ada. Di posisi membentuk segi 4, Fata tepat berada di seberang berhadapan dengan Zara. Nah kali ini ekspresi Fata udah nggak terlalu bete seperti kemarin. Selain kabar membahagiakan, akhirnya si mantan udah resmi jadian dengan cowok yang paling mengagumkan di antara mereka semua. Juga karena timbul sebuah harapan di hati Fata tentang hubungannya dengan Zara. Karena sebelumnya ada sebuah kalimat yang diucapkan Mohan. Kalau soal personal, gue sih maunya lu berjuang untuk hubungan kalian. Tapi dari segi fakta, gue harus minta lu untuk move on, Fat. Nah, dari kalimat ini artinya ada suatu hal dong yang membuat Zara harus menolak cinta Fata. Dan hal ini jelaslah membuat Fata yang sangat mencintai Zara sangat pengen tahu apa yang sebenarnya sedang Zara sembunyikan. Nggak jauh dari gerombolan mereka semua nih anak-anak 9 ilmu, rupanya dua siswi Tirta dan merupakan kaki tangan Blade terus ikut mendengarkan pengumuman dari Akila. Ekspresi keduanya seperti biasa, selalu punya dendam kesumat yang nggak jelas. Nggak tahu kenapa ini kayaknya ada kebencian yang nggak jelas banget. Apa gue bilang kan mereka udah keburu jadian, celetuk Alin ke Hana. Jadi rupanya guys, selama ini misi mereka dari Blade yaitu Alin harus mendekatin Harry, sedangkan Hana harus mendekati Mohan. Namun pengumuman barusan jelas ya membuat misi mereka jadi lebih sulit. Lalu keduanya pun berlalu pergilah dari lokasi dan segera menelpon Blade melaporkan segala hal kejadian di sekolah tadi.
Nah guys, mendengar ini artinya Blade harus memutar otaknya lebih licik lagi. Karena misinya adalah bagaimanapun harus membuat Mr. F alias Harry benar-benar bergabung dengan Casarius tanpa embel-embel, diam-diam masih berpihak pada Alferic. Maka Blade segeralah menemui Devon dan kembali memerintahkannya untuk melanjutkan misi mereka. Di sini sih sekilas Blade lah yang hanya seorang senjata atau orang suruhan malah seakan jadi atasan Devon. Dikarenakan Blade telah mendapatkan wewenang langsung dari Dominic untuk melibatkan Devon. Blade benar-benar ya mengarahkan Devon harus melakukan apa untuk jadi pengganggu di hubungan pasangan Harkill. Karena Devon nggak pengalaman mendekatin wanita, jadi Devon kurang begitu mengerti cara membuat wanita tergoda. Bahkan sebelumnya Devon hanya mengarahkan setangkai bunga mawar. Nah kali ini perintah dari Blade, Devon harus menyiapkan sesuatu yang spesial. Ya misalnya seperangkat alat sholat kayak lamaran gitu ya. Ya atau juga mungkin satu set berlian. Percuma dong Alferic yang dikuasai Casarius memiliki tambang berlian kalau nggak dimanfaatkan ya. Beralih ke sekolah, saat jam bubaran anak-anak terus membahas akan seperti apakah perayaan jadiannya Harry dan Aquila. Kira-kira Aquila akan rencanain apa ya untuk ngerayain jadiannya dengan Harry. Celetuk si Jevan nih, mereka udah sangat gak sabaran. Sepertinya mereka berharap akan ada party lagi yang gak kalah seru seperti party basecamp baru yang mengundang Senghan segala. Sementara pasangan mempelai manis yang baru jadian pun udah boncengan menuju rumah. Dan adegan so sweet yang bikin gigi para ABG, emak-emak, nenek-nenek, kakek-kakek sampai kering kebanyakan nyengir. Karena Harry yang soft spoken semakin menunjukkan kepemilikannya atas Aquila. Bilang ya kalau kamu butuh sesuatu untuk support rencana kamu, sayangku. Au au au, kita aja penonton termehe-mehe, apalagi Aquila rasanya mau pingsan saking bahagianya. Tapi cuma rasanya sayang banget kan, momen yang manis ini harus diinterupsi pakai minyak angin dong. Selesai bermanis-manisan di depan pagar, kemudian Harry pun permisi pulang. Nah, satu hal yang agak mengganggu di sini guys, apakah segitu ada hal pentingnya sampai Harry mengantar tunangannya hanya sampai di depan pintu pagar aja? Kenapa nggak nganternya sampai masuk pagar dan bantuin ketok pintu rumah biar melihat secara langsung kalau Aquila sudah berada di tangan Tante Rita? Yang jelas deh ya, Harry permisi pulang duluan, hanya mengantar Aquila sampai depan pagar. Dan setelah kepergian Harry hanya berselang beberapa detik aja seperti sulap atau memang ada ilmu telekinesis, tiba-tiba Devon telah muncul tepat di belakang Aquila. Ya kebayang dong guys betapa kagetnya Aquila sampai teriak, "Ah!" Udah kaget, tahu-tahu muncul orang si cowok aneh itu loh. Sementara Devon mah cuek aja dengan bermodalkan wajah gantengnya, misi pentingnya, dan juga sebuah kado di tangannya yang ternyata cuma berupa sekotak coklat aja guys. Ya bisa ditebak dong gimana kelanjutannya. Sorry Dory deh manusia aneh, aksimu jelas sia-sia karena Aquila sedang di momen yang paling bahagia dan gak lagi butuh keseruan lain. Maka dengan super yakinnya Aquila mengacukan si cowok aneh itu. Udah untungnya Aquila gak mengambil kotak coklat itu lalu membuangnya ke jalan seperti kotak berisi setangkai bunga sebelumnya. Yang jelas Aquila pun buru-buru masuk pintu pagar, meninggalkan Devon yang perlahan mulai beneran penasaran pada cewek itu.